Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang tetap setia mendengarkan channel di YouTube Abi Ministry ini. Kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan menyertai kehidupan dan pelayanan kita. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi tema di Natal PGI dan KWI tahun 2024 ini. Yang menjadi tema Natal PGI dan KWI tahun 2024 adalah marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem. Diambil dari Lukas pasal 2 ayat 15. Bapak Ibu saudara-saudara, kami akan membacakan secara utuh Lukas 2 ayat 15 kepada kita semua. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan disingkat menjadi marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus lahir di padang Efrata, sesungguhnya yang mendapat kabar pertama berita tentang keselamatan itu adalah para gembala di padang Bethlehem. Dan ketika malaikat-malaikat itu menyampaikan kepada mereka bahwasanya Tuhan Yesus telah lahir di Bethlehem, di Efrata, mereka sangat bersuka cita sekali. Mereka sangat merespon secara positif berita sukacita itu. Dan saudara-saudara, mereka tidak tinggal diam, tapi mereka saling mengajak dan mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa mereka pergi ke Bethlehem? Apa yang menggerakkan mereka pergi ke Bethlehem? Dan apa yang mereka lakukan di sana? Akan kita tahu melalui khotbah ini, bahwasanya atas roh Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka untuk pergi ke Bethlehem. Dan ketika mereka menerima berita itu dengan iman, diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya berita itu adalah dari Tuhan dan diimani. Bukan hanya diimani, tapi bagaimana mereka mencari Tuhan yang sudah lahir itu dari perilaku, dari tindakan nyata, dan boleh pergi berjumpa dengan bayi Yesus, menyembah dan bersuka cita di sana. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, biasanya ada 3 respon terhadap sebuah berita atau sebuah kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Orang pintar mengatakan bahwasanya respon itu adalah pertama respon kognitif. Ini berhubungan dengan pikiran. Kalau ada berita, dipikirkannya dulu secara matang. Dipikir-pikir sehingga apakah itu masuk akal, apakah itu bisa dipercaya, dan lain sebagainya. Respon kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah respon yang berhubungan dengan perasaan. Itu dikaitkan dengan perasaannya selalu. Bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana kalau ini tidak terjadi? Lama sekali ditimbang-timbang begitu. Respon yang ketiga yaitu respon psikomotorik. Ini berhubungan dengan tindakan. Ketika dia mendengar, biasanya
tidak terlalu banyak pikir, tidak terlalu banyak perasaan, cepat-cepat dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya yang baik itu adalah penggabungan antara 3 respon ini. Ketika dia mendengar berita, maka dipikiri secara cepat, dirasakan secara cepat, direspon secara cepat, maka jadilah menjadi sebuah tindakan nyata. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dilakukan oleh para gembala itu adalah penggabungan dari 3 respon ini. Respon kognitif, afektif, dan psikomotorik. Akhirnya mereka bertindak secara cepat, bertindak secara iman untuk pergi cepat-cepat ke Bethlehem, bertemu dengan bayi Yesus yang sudah lahir itu. Saudara-saudara, poin penting dari khotbah kita ini adalah bagaimana seseorang merespon firman Tuhan dalam kehidupannya. Ketika firman itu kita dengar, apakah itu melalui khotbah, apakah itu melalui pembacaan Alkitab firman Tuhan, apakah itu melalui channel YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Bagaimana kita merespon itu? Diharapkan setiap orang mau merespon firman Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesederhanaan dan iman para gembala itu. Para gembala adalah orang kecil yang mungkin secara status tidak terlalu menjadi idaman bagi setiap orang. Tapi walaupun mereka seorang gembala, hidup dalam kesederhanaan, tapi imannya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iman mereka sungguh-sungguh teguh atas firman Tuhan yang didengarnya dari malaikat ketika itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, keinginan untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan. Ketika malaikat itu menyampaikan berita dan mereka mendengarnya, ada keinginan yang tinggi dengan mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi saudara-saudara, sebaik apapun berita, sebaik apapun hal-hal yang kita dengarkan dalam kehidupan kita, kalau tidak ada keinginan dalam hatimu untuk melakukannya, itu tidak berarti apa-apa. Jadi selalulah punya keinginan untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, Bethlehem sebagai pemenuhan janji Tuhan. Bethlehem adalah kota kecil. Kalau dikatakan di Mika 5 ayat 2, dia adalah kota kecil, tapi dari sanalah akan lahir Raja Israel, Raja penyelamat segala bangsa. Kota kecil yang tidak diperhitungkan, tapi atas izin Tuhan bisa menjadi kota yang populer hingga saat ini. Semua mata tertuju ke Bethlehem di pesta-pesta Natal ini. Jadi apa yang dahulunya tidak diperhitungkan orang menjadi diperhitungkan orang, begitu perlu saat ini. Karena Bethlehem sudah diizinkan Tuhan menjadi kota tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, melalui khotbah ini kita belajar tentang beberapa hal. Pertama, bagaimana kita menanggapi setiap panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi berita yang didengarkan oleh para gembala itu membuat mereka beriman, membuat mereka bertindak, membuat mereka melakukan hal yang dilakukan untuk boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita merayakan Natal, mungkin sudah tidak hanya sekali lagi Natal gereja, Natal lingkungan, Natal marga, dan lain sebagainya.
Tapi bagaimana kita menanggapi itu sebagai panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan? Setiap orang harus merespon panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan. Apapun panggilan kita, apapun menjadi pekerjaan kita, apapun yang boleh kita lakukan, hendaknya itu menjadi sebuah panggilan dan harus kita respon dengan sungguh-sungguh, dan semua kita lakukan untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu setiap orang hendaknya harus punya ketaatan dalam pekerjaan apapun, karena ketaatan itu membuat orang bekerja dengan baik, bekerja dengan positif dalam kehidupannya. Ada sebuah ilustrasi tentang pesta raja dan anggur pilihan. Ilustrasi ini kita buat judul Pesta Raja dan Anggur Pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau di wilayah Israel, kalau raja sedang berpesta atau orang sedang berpesta, maka itu tidak terlepas dari anggur. Dan anggur, bagaimana enaknya anggur pilihan menentukan kualitas sebuah pesta. Suatu hari raja sedang melaksanakan pesta dan dia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya agar membawa masing-masing anggur satu kendi. Maka semua rakyat mengumpulkan anggur dalam guci, satu kendi masing-masing dalam guci yang besar, beberapa puluh yang besar di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudara, raja katakan agar setiap orang bisa membawa anggur pilihan. Tapi saudara-saudara, rupanya ada seorang di antara rakyat itu yang berpikiran begini, kalau cuman aku nanti membawa anggur yang tidak baik, anggur yang kualitasnya tidak baik, asam, itu tidak akan terasa, karena semua orang pasti membawa anggur yang terbaik. Maka dia membawa anggur yang kualitasnya tidak bagus. Pesta pun berlangsung, dan di tengah-tengah pesta itu raja sangat marah-marah sekali, mengumpulkan semua rakyatnya dan memberikan hukuman. Apa yang terjadi? Ternyata anggur yang dikumpulkan semuanya rasanya asam, rasanya tidak enak, membuat malu raja pada pesta itu. Saudara-saudara, ternyata bukan hanya seorang saja yang berpikiran negatif itu tadi. Aku saja yang membawa anggur yang tidak enak. Rupanya semuanya, masyarakat, semuanya, rakyatnya berpikiran demikian. Sehingga jadilah rasa anggur nano-nano, rasa anggur yang tidak enak, rasa anggur yang tidak berkualitas. Dipikir cuman satu orang tadi yang berpikiran begitu, rupanya jadi semuanya yang berpikiran begitu. Saudara-saudara, untuk itu setiap orang harus taat. Setiap orang harus dengan sungguh-sungguh mau mengerjakan panggilan yang ada kepada dia. Kalau semua orang sungguh-sungguh, maka itu akan memberikan kebaikan. Tapi kalau semua orang tidak sungguh-sungguh, itu juga memberikan hal yang negatif. Seringkali orang berkata, aku saja kok yang gak datang. Rupanya menjadi semua orang gak datang. Gitu. Aku saja kok yang melakukan tidak baik. Akhirnya semua orang melakukan tidak baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang berikutnya adalah mari merendahkan hati dan percaya bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk
melakukan kehendaknya. Kita melihat para gembala itu tadi, itu adalah golongan masyarakat yang rendah. Tapi dari mereka kepada mereka dikabarkan berita tentang keselamatan itu. Jadi Tuhan tidak memandang orang. Tuhan hanya melihat hati. Sebagaimana orang sungguh-sungguh, sebagaimana orang benar-benar menyerahkan diri taat kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memakai dia, memakai setiap orang sebagai saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, jadilah orang yang senantiasa rendah hati dan senantiasa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan memakai setiap kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah menjadi saksi hidup yang membagikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada dunia ini. Kita telah merayakan Natal. Kita telah merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Perayaan Natal bukanlah hanya perayaan saja, tapi Natal itu harus dihidupi, harus diimani, sehingga kita tidak terjebak dalam rutinitas, dalam hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara duniawi saja. Tidak terjebak dalam pesta pora, baju baru, makanan yang bermacam-macam dan lain sebagainya, dengan hias-hiasan Natal dan lain sebagainya. Itu tidak salah, tapi yang terpenting adalah kita mengimani, kita memestakan tentang keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya setiap kita boleh bersaksi bagaimana Kristus telah lahir dan menjadi keselamatan bagi dunia. Dan kita boleh berbagi kasih, berbagi kebaikan, sama seperti Kristus telah membagikan kasih-Nya kepada kita semuanya. Biarlah dalam perayaan Natal 2024 ini, kita semakin bersuka cita dan bergegas ke Bethlehem, menyaksikan karya Tuhan, menyaksikan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bertindak, senantiasa mencari Engkau, untuk senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh atas semua panggilan yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Amin.